Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di satu hari ini. Engkau menjaga dan melindungi kami, hingga kami kini telah Tuhan tibakan di rumah kami masing-masing. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami di malam ini, kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dengan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Mu, agar dapat kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Rabu 6 Maret 2024, dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam, dan yang menjadi pembimbing renungan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang tersisa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita berulang tahun, apakah kita sedang merayakan usia yang bertambah atau berkurang? Kita mengatakan bahwa usia kita bertambah, bukan? Tahun demi tahun kita merayakan ulang tahun. Maka angka lilin ulang tahun itu pun semakin besar. Setiap tahun bertambah satu. Semakin besar angka di lilin ulang tahun, hal itu menandakan bahwa telah sekian lama kita hidup di muka bumi ini. Semakin lama kita hidup, maka usia kita pun semakin berkurang. Itu menunjukkan kita semakin mendekati akhir waktu kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu untuk hidup di muka bumi ini pastilah terbatas. Dalam sisa waktu yang kita miliki, di saat ini Petrus ingin menasehati agar jemaat mencari dan mengikuti kehendak Allah. Ada banyak waktu yang manusia habiskan hanya untuk mengikuti keinginannya sendiri, hanya untuk mengikuti kemauannya sendiri, asalkan dia puas, asalkan dia bahagia, tanpa memikirkan akankah apa yang dilakukannya itu sesuai dengan kehendak Bapa. Melalui semua perilaku, terkadang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan begitu pun juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun pada akhirnya setiap orang harus memberi pertanggungjawaban akan hidupnya kepada Dia, Sang Pencipta yang memberi nafas kehidupan ini, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yakobus 4 ayat 14b mengatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah kehidupan yang amat singkat. Tidak tahu apa yang akan terjadi untuk esok hari. Atau apakah kita masih memiliki hari esok? Nobody knows. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana kita untuk esok hari. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya waktu yang tersisa janganlah kita pakai untuk mengikuti menurut keinginan daging kita, tetapi marilah kita memakai hidup kita
Allah masih memberikan waktu bagi kita. Selama nafas ini masih berhembus, kesempatan itu masih diberikan Tuhan kepada kita untuk berkarya dan berbuat. Dalam waktu yang tersisa ini, ada banyak hal yang masih dapat kita lakukan. Lalu, apakah akan kita habiskan untuk mengikuti hanya untuk keinginan kita sendiri, atau berusaha mencari kehendak Allah dengan melakukan segala perintah Allah dalam hidup kita? Usia yang semakin berkurang mengantar kita pada batas waktu hidup kita, dan akhirnya pada hari penghakiman. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita terus setia mencari kehendak Allah, karena waktu kita haruslah kita gunakan dengan seturut kehendak Allah. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Engkau mengajarkan kepada kami untuk memakai waktu kami yang tersisa ini dengan melakukan kehendak-Mu dan bukan mengikuti keinginan daging kami. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menyukakan hati Tuhan dalam hidup kami. Berkati dalam istirahat kami, bangunkan kami esok pagi ya Bapa. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.